Mas. Tanganku gemetar saat meletakkan sebuah amplop coklat tepat di atas tumpukan seserahan yang sejak pagi dipamerkan keluargamu. 10 menit lagi, aku akan sah menjadi istrimu. Semua orang tersenyum melihat tas branded, perhiasan, kosmetik mahal, dan berbagai seserahan yang memenuhi meja. Tapi hanya aku yang tahu, tidak satu pun barang itu dibeli memakai uangmu. Semuanya dibeli memakai pay later atas namaku. Sebelum aku lanjut, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang nonton dari kota atau daerah mana? Namaku Tiara. Kalau ada satu hal yang paling kubanggakan selama ini, bukan jabatan, bukan gaji, bukan juga karena aku sebentar lagi akan menikah, melainkan kepercayaanku kepada orang yang kucintai. Aku selalu percaya, kalau hubungan yang dibangun dengan kejujuran akan bertahan lebih lama daripada hubungan yang dibangun dengan kemewahan. Mungkin karena pekerjaanku memang membuatku terbiasa hidup dengan angka. Aku bekerja sebagai manajer finance di sebuah perusahaan distribusi. Setiap hari aku memeriksa laporan keuangan, mengawasi pembayaran, mencocokkan transaksi, mencari selisih sekecil apapun. Teman-teman kantor sering bercanda. Kalau ada uang hilang Rp1.000 saja, Mbak Tiara pasti ketemu. Aku cuma tertawa. Karena memang begitulah pekerjaanku. Teliti, disiplin, dan tidak pernah mengambil hak orang lain. Mungkin itu sebabnya. Aku selalu menganggap semua orang juga akan bersikap sama. Termasuk Bima. Aku mengenalnya hampir 3 tahun. Kami bertemu saat mengikuti pelatihan dari perusahaan rekanan. Bima bukan laki-laki yang pandai merayu. Dia juga bukan berasal dari keluarga berada. Justru kesederhanaannya yang membuatku jatuh hati. Dia selalu datang tepat waktu. Jarang mengeluh. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, nada suaranya selalu sopan. Saat aku lembur, dia sering datang membawa makan malam. Kadang hanya semangkuk bakso. Kadang nasi goreng bungkus. Hal-hal kecil seperti itu yang membuatku merasa dihargai. 8 bulan sebelum hari pernikahan, Bima datang bersama kedua orang tuanya ke rumahku. Hari itu sederhana. Tidak ada pesta besar. Hanya keluarga inti. Ayahku menerima lamaran itu dengan wajah yang begitu bahagia. Ibuku berkali-kali menyeka air mata. Sedangkan aku tidak berhenti mengucap syukur dalam hati. Kupikir, perjalanan panjangku akhirnya akan berakhir di pelaminan bersama laki-laki yang tepat. Sejak hari itu, persiapan pernikahan mulai berjalan. Gedung sudah dipesan. Catering mulai dipilih. Undangan dicetak. Semuanya kami kerjakan pelan-pelan agar tidak memberatkan kedua keluarga. Aku bahkan sempat berkata kepada Bima, yang penting akadnya lancar. Aku nggak butuh pesta mewah. Bima langsung mengangguk. Aku juga enggak mau kita memulai rumah tangga dengan utang. Kalimat itu masih kuingat sampai sekarang. Karena justru kalimat itulah yang belakangan terdengar seperti ejekan untuk diriku sendiri. Awalnya semua berjalan baik. Sampai suatu sore, saat kami sedang memilih isi seserahan, Ibu Bima yang sejak tadi hanya melihat-lihat, tiba-tiba membuka suara. Bima, tasnya jangan yang itu. Kelihatan murah. Suasana langsung hening. Bima menoleh ke arah ibunya. Loh Bu, yang ini juga bagus. Bu Santi menggeleng pelan. Masa calon istri kamu dikasih tas begini? Nanti orang-orang ngomong apa? Aku langsung tersenyum mencoba mencairkan suasana. Enggak apa-apa, Bu. Saya enggak lihat mereknya kok. Bu Santi ikut tersenyum. Tapi senyum itu terasa dipaksakan. Iya, kamu memang enggak lihat. Tapi tamu yang datang nanti pasti lihat. Saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai keinginan seorang ibu yang ingin anaknya terlihat baik di depan keluarga besar. Aku tidak tahu, kalimat sederhana itu adalah awal dari semua kebohongan yang hampir menghancurkan hidupku. Sejak kejadian di toko itu, aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Setiap kali membahas persiapan pernikahan, Bu Santi selalu punya tambahan. Kalau bukan tas, pasti perhiasan. Kalau bukan perhiasan, pasti sepatu. Kalau bukan sepatu, pasti kosmetik. Seolah-olah, daftar seserahan itu tidak pernah selesai. Awalnya aku masih menganggap semuanya wajar. Namanya juga orang tua. Pasti ingin memberikan yang terbaik.
Aku bahkan beberapa kali berkata kepada Bima, kalau memang keberatan, kita kurangi saja. Bima langsung menggeleng. Enggak usah. Semua sudah aku pikirkan. Aku memandangnya sambil tersenyum. Yakin? Dia mengangguk. Yakin. Percaya saja sama aku. Kalimat itu membuatku tidak bertanya lagi. Aku memang terbiasa mempercayainya. Beberapa hari kemudian, kami kembali pergi melihat seserahan. Kali ini yang dicari adalah jam tangan. Aku sebenarnya sudah menemukan satu yang menurutku bagus. Modelnya sederhana, elegan, dan harganya juga masih masuk akal. Aku suka yang ini. Belum sempat Bima menjawab, Bu Santi lebih dulu mengambil jam lain dari etalase. Yang ini saja. Mereknya lebih terkenal. Aku melihat label harganya. Hampir 3 kali lipat. Aku spontan menggeleng pelan. Bu. Menurut saya yang tadi juga sudah bagus. Bu Santi tersenyum tipis. Tiara. Kamu kan manajer. Pasti ngerti. Kalau beli sekali, sekalian yang bagus. Aku hanya tersenyum. Tidak ingin memperpanjang. Sementara itu, aku melihat Bima berkali-kali membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Wajahnya tidak setenang biasanya. Beberapa kali dia menarik napas panjang. Sesekali memijat pelipis. Saat Bu Santi sedang mencoba melihat perhiasan di etalase lain, aku mendekat. Kenapa? Bima buru-buru mematikan layar ponselnya. Enggak apa-apa. Cuma ngecek saldo. Aku tertawa kecil. Kalau kurang, enggak usah dipaksain. Kita masih bisa cari yang lebih sederhana. Dia kembali menggeleng. Aku bilang juga apa? Semua aman. Meski begitu, entah kenapa, aku merasa senyumnya berbeda. Tidak selepas biasanya. Seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Aku mencoba mengusir perasaan itu. Aku tidak mau menjadi calon istri yang terlalu curiga. Hubungan tanpa kepercayaan tidak akan pernah bertahan. Dan aku memilih percaya. Sayangnya, kepercayaanku mulai diuji beberapa hari kemudian. Pagi itu aku baru saja tiba di kantor. Seperti biasa, aku membuat secangkir kopi, menyalakan laptop, lalu mengecek email yang masuk sejak semalam. Belum sampai 5 menit, ponselku bergetar. Aku melirik layarnya. Ada notifikasi dari aplikasi PayLater. Aku mengernyit. Sudah lama aku tidak menggunakan aplikasi itu. Karena sebisa mungkin aku menghindari membeli sesuatu dengan utang. Kupikir hanya notifikasi promosi. Tapi saat kubuka, jantungku seperti berhenti berdetak beberapa detik. Tagihan bulan ini naik berkali-kali lipat. Nominalnya jauh lebih besar daripada transaksi terakhir yang pernah kulakukan. Aku berkedip beberapa kali. Mungkin ada kesalahan sistem. Atau akunku tertukar. Dengan tangan yang mulai dingin, aku menekan tombol riwayat transaksi. Dan detik berikutnya, mataku langsung tertuju pada nama sebuah toko. Nama toko itu terasa sangat familiar. Karena baru 3 hari sebelumnya, aku berdiri di dalam toko yang sama. Bersama Bima. Memilih seserahan untuk pernikahan kami. Aku menarik napas panjang. Mungkin memang hanya kebetulan. Toh toko itu cukup besar. Banyak orang berbelanja di sana. Aku mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Lalu kubuka rincian transaksinya. Tanggal pembelian. 3 hari yang lalu. Jamnya. Sekitar pukul 2 siang. Aku langsung melihat kalender di meja kerjaku. 3 hari yang lalu. Jam 2 siang. Aku sedang berada di toko seserahan bersama Bima dan Bu Santi. Tanganku mulai terasa dingin. Aku kembali melihat nama barang yang dibeli. Tas wanita. Sepatu. Pakai skincare. Parfum. Kosmetik. Nominalnya tidak kecil. Semuanya persis barang-barang yang kami lihat hari itu. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin Bima meminjam akun PayLaterku. Mungkin dia lupa bilang. Atau, mungkin dia berniat memberi kejutan. Aku langsung membuka aplikasi chat. Jariku sempat berhenti di nama Bima. Tinggal mengetik satu kalimat. Mas, kamu pakai PayLater aku ya? Selesai. Masalahnya mungkin langsung jelas. Tapi, entah kenapa, aku mengurungkan niat itu. Sebagai orang yang bekerja di bidang keuangan,
Aku terbiasa memeriksa data sebelum mengambil kesimpulan. Aku tidak mau menuduh seseorang hanya berdasarkan dugaan. Aku membuka transaksi berikutnya. Mataku kembali membelalak. Ada pembelian lain. Masih di hari yang sama. Tapi tokonya berbeda. Kali ini, toko perhiasan. Nominalnya jauh lebih besar. Aku langsung teringat cincin, gelang, dan kalung yang dipilih Bu Santi. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Aku membuka transaksi berikutnya. Masih ada lagi. Toko koper. Toko perlengkapan ibadah. Toko jam tangan. Semuanya terjadi dalam satu hari. Semuanya memakai akun PayLater milikku. Aku menutup mata beberapa detik. Tidak. Ini tidak mungkin kebetulan. Ponsel kantor berdering. Aku membiarkannya beberapa detik. Sampai akhirnya sekretarisku masuk ke ruangan. Mbak Tiara. Meeting 5 menit lagi. Aku mengangguk pelan. Iya. Tolong mulai dulu tanpa aku. Dia tampak heran. Selama ini aku hampir tidak pernah terlambat rapat. Setelah pintu tertutup, aku kembali membuka aplikasi PayLater. Kali ini, aku masuk ke menu perangkat yang pernah login. Dadaku langsung terasa sesak. Ada satu perangkat yang tidak kukenal. Model ponselnya sama persis dengan ponsel yang dipakai Bima. Aku masih belum percaya. Aku membuka riwayat aktivitas. Di sana tertulis, akunku pernah diakses dari perangkat itu hampir setiap malam. Selama 2 minggu terakhir. Padahal, setiap malam, aku sedang bersama Bima mengurus persiapan pernikahan. Aku mencoba mengingat-ingat. Kapan terakhir kali Bima memegang ponselku? Lalu satu kejadian tiba-tiba muncul di kepalaku. Sekitar 2 minggu yang lalu, saat kami sedang makan malam. Ponselku tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Bima tersenyum sambil berkata, "Sini aku bantu login lagi di HP yang baru habis direset." Waktu itu aku memang baru mengganti ponsel. Beberapa aplikasi harus masuk ulang, termasuk aplikasi PayLater. Karena sedang sibuk makan, aku menyerahkan ponsel itu begitu saja. Aku bahkan sempat memberitahukan PIN layar. Setelah selesai, Bima mengembalikan ponselku sambil tersenyum seperti biasa. Aku sama sekali tidak curiga. Sekarang, baru kusadari. Mungkin, justru malam itulah, semua ini dimulai. Aku menarik napas panjang. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena nominal tagihannya, melainkan karena orang yang paling kupercaya. Mungkin sedang mengambil sesuatu yang bahkan tidak pernah kuberikan. Aku menyeka sudut mataku. Tidak. Aku tidak boleh menangis sekarang. Kalau memang semua dugaanku benar, air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Yang kubutuhkan adalah kepastian. Aku kembali membuka seluruh rincian transaksi. Kali ini aku tidak membacanya sebagai calon istri. Aku membacanya sebagai seorang manajer finance. Tanggal, jam, nominal, nama merchant, alamat pengiriman, metode pembayaran. Satu persatu kucatat di buku kecil yang selalu kubawa bekerja. Semakin lama aku memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Hampir semua transaksi dilakukan saat Bima sedang bersamaku. Ada yang dilakukan ketika aku sedang menyetir. Ada yang dilakukan ketika aku sedang salat di musala pusat perbelanjaan. Ada juga yang dilakukan saat aku sedang mencoba gaun pengantin. Artinya, orang yang memakai akun itu selalu berada sangat dekat denganku. Aku membuka detail salah satu transaksi. Di bagian alamat pengiriman, dadaku kembali sesak. Rumah Bima. Lengkap. Sampai nomor rumahnya. Aku langsung memejamkan mata. Tidak ada lagi alasan untuk menganggap semua ini hanya kebetulan. Ponselku kembali bergetar. Nama Bima muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik. Biasanya, aku selalu mengangkat teleponnya sebelum dering kedua. Tapi kali ini, aku hanya membiarkannya berbunyi. Tidak lama kemudian, pesan masuk. Sayang, nanti sore jadi ketemu di toko ya. Ada beberapa seserahan yang sudah bisa diambil. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kalimatnya terdengar biasa. Sangat biasa. Kalau saja aku belum melihat semua transaksi tadi. Aku menarik napas panjang. Lalu membalas singkat. Iya, jadi? Tidak ada tanda marah. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada tuduhan. Kalau memang Bima sedang berbohong, aku ingin melihat.
Seberapa lama dia sanggup mempertahankan kebohongan itu? Sore harinya, aku datang ke toko seperti biasa. Bima sudah menunggu di depan. Begitu melihatku, dia langsung tersenyum lebar. Capek ya? Aku ikut tersenyum. Sedikit. Dia mengambil tas kerjaku. Persis seperti yang selalu dia lakukan. Kalau bukan karena tagihan paylater itu, mungkin aku masih akan menganggapnya laki-laki paling perhatian di dunia. Kami masuk ke dalam toko. Beberapa kotak seserahan sudah disusun rapi. Pegawai toko mulai mengeluarkan satu persatu barang yang sudah dipesan. Tas, jam tangan, sepatu, kosmetik, parfum, kotak perhiasan. Semuanya terlihat sangat mewah. Bu Santi yang datang beberapa menit kemudian langsung berseri-seri. Nah, begini dong. Kalau seserahan memang harus kelihatan. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu diam-diam memperhatikan wajah Bima. Dia tampak lega. Seolah semua berjalan sesuai rencananya. Saat pegawai toko membuka kotak tas bermerek, Bu Santi langsung memanggil saudara perempuannya yang kebetulan ikut. Coba lihat. Bagus, kan? Nanti tamu pasti pada bilang Bima benar-benar niat. Saudaranya langsung mengangguk kagum. Wah, anakmu memang hebat. Masih muda sudah bisa kasih seserahan semewah ini. Aku menoleh ke arah Bima. Dia hanya tersenyum kecil. Tidak membenarkan. Tapi, juga tidak menyangkal. Saat itulah, aku benar-benar mengerti. Yang sedang dipertahankan bukan sekadar seserahan, melainkan gengsi. Dan demi gengsi itu, mereka rela membiarkan namaku menanggung seluruh utangnya. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan berhenti mencari alasan untuk membela Bima. Mulai hari itu, aku tidak lagi menyelidiki untuk mencari siapa pelakunya. Aku sudah tahu jawabannya. Yang kulakukan setelahnya adalah mengumpulkan bukti. Sebanyak mungkin. Aku tidak mengubah password. Aku juga tidak menghapus perangkat yang terhubung ke akun paylaterku. Padahal, kalau mau, aku bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tapi bukan itu yang kuinginkan. Kalau aku menutup aksesnya sekarang, Bima mungkin akan langsung sadar kalau aku sudah mengetahui semuanya. Lalu dia akan mencari 1000 alasan, 1000 pembelaan, atau bahkan menghilangkan bukti. Aku tidak mau itu terjadi. Aku memilih diam. Diam bukan karena lemah. Diam karena aku ingin semua kebohongan itu tumbuh sebesar-besarnya. Supaya nanti, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Malam itu, aku pulang seperti biasa. Bima menelepon. Halo, sayang. Udah sampai rumah? Iya. Capek? Lumayan. Suara kami terdengar biasa. Seolah tidak ada apa-apa. Padahal, aku sedang berbicara dengan laki-laki yang baru saja membuat utang atas namaku. Besok kita ke vendor dekor ya? Iya. Terus hari Minggu ambil seserahan yang belum datang. Iya. Aku kangen. Aku terdiam beberapa detik. Kalau percakapan itu terjadi seminggu sebelumnya, mungkin aku sudah tersenyum sendiri. Tapi malam itu, aku hanya memandang langit-langit kamar. Lalu menjawab pelan. Aku juga. Aku membohonginya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Keesokan paginya, aku datang lebih awal ke kantor. Sebelum mulai bekerja, aku membuka laptop, lalu masuk ke akun email yang terhubung dengan paylater. Benar saja, semua invoice digital masih tersimpan. Satu persatu kunduh. Ku beri nama berdasarkan tanggal transaksi. Lalu ku masukkan ke dalam satu folder khusus. Aku bahkan membuat tabel sederhana. Tanggal pembelian, nama toko, jenis barang, nominal, alamat pengiriman, status pembayaran. Semua kususun serapi laporan audit. Semakin lama kususun, semakin jelas pola yang kulihat. Belanja dilakukan hampir setiap 2 atau 3 hari. Nominalnya makin besar. Seolah tidak ada lagi rasa takut. Aku sampai menarik napas panjang. Bima bukan sedang hilaf. Dia sudah menjadikan akun paylaterku sebagai sumber dana untuk memenuhi semua keinginan keluarganya. 2 hari kemudian, aku kembali menerima notifikasi. Aku sengaja tidak langsung membukanya. Entah kenapa, aku sudah bisa menebak isinya.
Saat jam istirahat siang, barulah kubuka. Benar saja, ada transaksi baru. Nominalnya memang tidak sebesar sebelumnya, tapi tetap membuat dadaku sesak. Aku melihat nama merchantnya. Toko koper premium. Aku langsung teringat ucapan Bu Santi beberapa hari lalu. Seserahan itu jangan tanggung. Koper buat naruh semuanya juga harus yang bermerek. Waktu itu, Bima hanya mengangguk. Sekarang, aku tahu siapa yang membayarnya. Masih aku. Masih memakai namaku. Masih memakai limit paylaterku. Aku memejamkan mata. Lalu tersenyum tipis. Bukan karena bahagia. Melainkan karena akhirnya aku benar-benar yakin. Kalau semua ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keberanian seseorang memanfaatkan kepercayaan orang yang mencintainya. Dan sejak siang itu, aku berhenti berharap Bima akan jujur dengan sendirinya. Karena aku sudah menyiapkan cara agar kebohongannya nanti terbongkar di depan semua orang. Sejak hari itu, aku menjalani dua kehidupan. Yang pertama, sebagai calon pengantin yang terlihat bahagia. Yang kedua, sebagai seseorang yang diam-diam sedang mengumpulkan bukti untuk menghancurkan kebohongan terbesar dalam hidupnya. Setiap kali bertemu Bima, aku tetap tersenyum, tetap mengobrol, tetap membahas dekorasi, tetap memilih menu catering. Tidak ada yang berubah. Setidaknya, begitulah yang mereka lihat. Padahal setiap kali ponselku bergetar, jantungku ikut berdegup. Aku selalu berharap tidak ada transaksi baru. Tapi harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Suatu sore, kami bertemu dengan vendor dekorasi. Aku, Bima, dan Bu Santi duduk menghadap contoh dekor pelaminan. Vendor mulai menunjukkan beberapa paket. Kalau paket ini, bunga segarnya full. Kalau yang ini lebih sederhana. Belum selesai menjelaskan, Bu Santi langsung menunjuk paket paling mahal. Yang itu saja. Vendor tersenyum. Baik, Bu. Bima langsung berdehem pelan. Bu. Yang tengah juga bagus. Bu Santi menggeleng. Masa anak ibu nikah cuma begini? Nanti keluarga besar datang. Jangan sampai malu. Aku memperhatikan wajah Bima. Dia terlihat serba salah. Tatapannya sempat bertemu denganku. Lalu cepat-cepat menghindar. Aku tahu, di dalam dirinya masih ada keraguan. Tapi setiap kali ibunya berbicara, keraguan itu selalu kalah oleh gengsi. Aku akhirnya ikut bicara. Bu, menurut saya nggak perlu terlalu mewah. Yang penting akadnya lancar. Bu Santi tersenyum tipis. Tiap orang punya prinsip sendiri. Tiara. Ibu cuma ingin anak ibu kelihatan mampu. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, rahangku langsung mengeras. Kelihatan mampu. Bukan benar-benar mampu. Aku mulai mengerti. Selama ini yang dikejar bukan kebahagiaan, melainkan penilaian orang lain. Malamnya, aku kembali membuka folder berisi seluruh bukti. Jumlah invoice terus bertambah. Aku mencetak semuanya. Lembar demi lembar mulai memenuhi map transparan. Lalu aku membeli satu amplop coklat berukuran besar. Amplop itu sengaja kusimpan di laci meja kerjaku. Setiap ada bukti baru, langsung kumasukkan ke dalamnya. Sekretarisku sempat melihatku. Mbak, itu berkas audit ya? Aku tersenyum kecil. Iya. Bisa dibilang begitu. Dia tertawa. Tidak tahu, audit yang sebenarnya sedang kulakukan adalah terhadap laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Seminggu sebelum akad, Bu Santi mengadakan acara kecil di rumahnya. Katanya, sekadar berkumpul dengan saudara dekat sambil melihat seserahan yang sudah lengkap. Aku datang bersama kedua orang tuaku. Begitu masuk ke ruang tamu, aku langsung melihat semua seserahan sudah disusun rapi. Tas, perhiasan, jam tangan, sepatu, kosmetik, parfum, cooper. Semuanya berjejer di atas meja panjang. Belum sempat aku duduk, beberapa ibu-ibu tetangga sudah mengelilingi meja itu. Masya Allah. Mewah sekali. Anaknya Bu Santi memang bertanggung jawab. Pantas Tiara mau. Jarang ada laki-laki sekarang yang seserius ini. Aku melirik Bima. Dia berdiri tidak jauh dariku. Hanya tersenyum sambil menerima pujian. Tidak satu kali pun,
Dia berkata bahwa semua itu bukan hasil jerih payahnya. Tidak satu kali pun. Dia mencoba meluruskan kenyataan. Dan saat itulah, aku benar-benar berhenti berharap. Karena aku sadar, yang paling berbahaya bukan orang yang berbohong sekali, melainkan orang yang mulai merasa nyaman hidup di dalam kebohongannya. Aku sempat berpikir, mungkin rasa bersalah akan muncul setelah semua pujian itu. Mungkin saat tamu mulai pulang, atau ketika hanya tinggal keluarga, Bima akan mendatangiku, lalu berkata pelan, "Tiara, aku harus jujur." Kalimat sesederhana itu saja sudah cukup. Aku mungkin masih mau mendengarkan. Aku mungkin masih mau mencari jalan keluar bersama. Karena bagaimanapun, aku pernah mencintainya dengan sungguh-sungguh. Tapi harapan itu tidak pernah datang. Justru setelah para tamu mulai berkurang, aku mendengar percakapan yang membuat dadaku semakin sesak. Bu Santi sedang berbicara dengan beberapa kerabatnya. Suaranya memang tidak keras, tapi cukup jelas untuk kudengar. Alhamdulillah. Anak saya memang dari dulu pekerja keras. Makanya saya nggak khawatir soal biaya nikahan. Salah satu kerabat langsung menimpali. Kelihatan kok. Seserahannya saja begini mewah. Bu Santi tersenyum bangga. Namanya juga harga diri keluarga. Masa anak laki-laki menikah seserahan seadanya? Aku menoleh ke arah Bima. Dia berada hanya beberapa langkah dari ibunya. Dia pasti mendengar. Tapi lagi-lagi, dia memilih diam. Diamnya kali ini jauh lebih menyakitkan daripada kebohongannya. Karena diam itu berarti membiarkan ibunya membangun kebanggaan di atas utang yang ditanggung orang lain. Sebelum pulang, ibuku menghampiriku. Beliau menggenggam tanganku sambil tersenyum. "Tiara, ibu senang." Bima benar-benar mempersiapkan semuanya. Aku memandang wajah ibu. Ada kebahagiaan yang begitu tulus di sana. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa perempuan yang sedang digenggamnya diam-diam sedang memikul tagihan ratusan juta rupiah. Aku memaksakan senyum. "Iya, Bu. Semoga semuanya lancar." Kalimat itu keluar dengan susah payah. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus berbohong kepada orang tuaku. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku belum siap menghancurkan kebahagiaan mereka malam itu. Dalam perjalanan pulang, aku membuka kembali aplikasi PayLater. Limit kreditku hampir habis. Aku menatap angka yang muncul di layar, lalu membuka simulasi tagihan bulan depan. Kalau semua cicilan itu tetap berjalan, sebagian besar gajiku akan habis hanya untuk membayar utang, yang bahkan tidak pernah kunikmati. Aku menggenggam setir mobil lebih erat. Saat itulah sebuah keputusan benar-benar bulat di dalam kepalaku. Aku tidak akan membongkar semuanya malam ini. Aku juga tidak akan membongkarnya besok. Aku akan menunggu. Aku akan membiarkan mereka merasa semuanya aman. Aku ingin, saat kebenaran itu akhirnya terbuka, tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun untuk berkata, "Itu cuma salah paham." Karena semua bukti akan berbicara sendiri. Dan sejak malam itu, aku mulai menyiapkan satu hal yang bahkan Bima tidak pernah membayangkannya. Bukan surat cinta, bukan hadiah pernikahan, melainkan sebuah amplop coklat yang akan mengubah hari akad kami menjadi hari paling memalukan dalam hidupnya. Sejak malam itu, aku berhenti menjadi calon pengantin yang hanya mengikuti arus. Aku mulai menyusun semuanya. Pelan, rapi, dan tanpa diketahui siapapun. Setiap pulang kerja, aku menyempatkan diri membuka kembali semua invoice. Kucocokkan satu persatu dengan foto-foto seserahan yang dikirim Bima. Tas, nomor serinya sama. Jam tangan, modelnya sama. Perhiasan, berat dan jenisnya sama. Kosmetik, paketnya juga sama. Semakin banyak yang cocok, semakin sesak dadaku. Aku berharap masih ada satu transaksi yang tidak sesuai, supaya aku bisa berkata, mungkin aku memang salah. Tapi harapan itu tidak pernah datang. Semuanya justru saling menguatkan. Aku kemudian menghubungi layanan pelanggan aplikasi PayLater. Bukan untuk melapor. Belum. Aku hanya ingin mengetahui prosedurnya. Bagaimana jika ada transaksi yang dilakukan tanpa izin pemilik akun? Bagaimana jika barang yang dibeli masih utuh?
Bagaimana proses penyelesaiannya? Petugas menjelaskan semuanya dengan sabar. Aku mencatat setiap kalimat. Setelah telepon ditutup, aku langsung menghubungi beberapa toko tempat barang-barang itu dibeli. Aku berpura-pura menjadi pembeli, menanyakan syarat penukaran, syarat pengembalian, dan batas waktu pengajuan. Sebagian barang memang tidak bisa dikembalikan, tapi beberapa lainnya masih memungkinkan selama kondisinya belum digunakan. Aku menutup buku catatanku, lalu menarik napas panjang. Bima mungkin mengira aku hanya sedang diam menerima keadaan. Padahal, aku sedang memastikan setiap langkahku nanti tidak dilakukan karena emosi, melainkan berdasarkan bukti. Seminggu menjelang akad, kesibukan semakin padat. Undangan hampir semuanya sudah tersebar. Keluarga mulai berdatangan dari luar kota. Rumahku setiap hari ramai. Sepupuku membantu membungkus souvenir. Bibiku mengurus konsumsi. Sedangkan ibuku hampir setiap malam masih memeriksa daftar tamu. Beliau terlihat sangat bahagia. Beberapa kali aku memergokinya sedang memandangi kebaya akad yang tergantung di lemari. Lalu tersenyum sendiri. Melihat itu, dadaku kembali terasa berat. Kalau ada orang yang paling ingin kulindungi dalam semua kejadian ini, itu adalah kedua orang tuaku. Mereka tidak pantas dipermalukan. Mereka tidak pantas mengetahui kenyataan ini dari orang lain. Karena itulah, aku memilih menunggu sampai semua bukti benar-benar lengkap. 2 hari kemudian, aku dan Bima bertemu untuk terakhir kalinya sebelum hari akad. Kami makan malam di sebuah rumah makan langganan. Suasananya seperti biasa. Dia bercerita tentang pekerjaannya. Aku mendengarkan. Sesekali kami tertawa. Kalau ada orang yang melihat kami malam itu, mereka pasti mengira kami adalah pasangan yang sebentar lagi hidup bahagia. Di tengah makan, Bima tiba-tiba menggenggam tanganku. Tiara. Makasih ya. Aku menatapnya. Makasih buat apa? Dia tersenyum. Karena sudah mau jadi pendamping aku. Aku balas tersenyum. Tinggal beberapa hari lagi. Iya. Aku janji. Aku bakal bahagiain kamu. Kalimat itu membuat tanganku refleks menegang. Aku ingin sekali bertanya. Kalau memang ingin membahagiakanku, kenapa harus dimulai dengan mencuri kepercayaanku? Tapi pertanyaan itu tetap kutelan. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Karena aku tahu, waktu untuk bertanya sudah lewat. Sekarang, yang tersisa hanya waktu untuk memperlihatkan kebenaran. Dan tanpa disadari Bima, hari itu adalah makan malam terakhir kami sebagai sepasang calon pengantin. Hari-hari terakhir sebelum akad berjalan sangat cepat. Semua orang sibuk. Semua orang tersenyum. Dan hanya aku yang menghitung mundur dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Aku bukan menunggu hari pernikahan. Aku sedang menunggu hari di mana semua topeng itu akan jatuh. 3 hari sebelum akad, Bima mengirim pesan. Sayang, besok semua seserahan sudah lengkap. Nanti kita cek sekali lagi ya. Aku membalas singkat. Iya. Tidak lebih. Beberapa menit kemudian, Bu Santi mengirim foto ke grup keluarga. Semua seserahan sudah ditata lebih rapi. Lengkap dengan bunga, pita, lampu hias. Beliau menulis, Alhamdulillah. Semoga nanti tamu-tamu suka. Kolom komentar langsung ramai. Masya Allah mewah sekali. Calonnya pasti bahagia. Bima memang enggak main-main. Aku hanya membaca, lalu meletakkan ponsel. Aku tidak sanggup ikut memberikan emoji senyum seperti anggota keluarga yang lain. Karena setiap melihat foto itu, yang kulihat bukan tas mewah, bukan jam tangan mahal, bukan perhiasan. Yang kulihat adalah cicilan yang setiap bulan akan muncul atas namaku. Malam harinya, aku membuka kembali amplop coklat itu. Kini isinya jauh lebih tebal. Invoice, riwayat login, riwayat transaksi, alamat pengiriman, screenshot percakapan, foto seluruh seserahan. Semua sudah kususun berdasarkan urutan waktu. Aku bahkan memberi pembatas pada setiap bagian. Kalau nanti seseorang mencoba menyangkal, aku tinggal membuka halaman berikutnya. Aku menatap amplop itu cukup lama, lalu memasukkannya ke dalam tas kerja. Sejak malam itu, amplop tersebut tidak pernah lagi lepas dariku.
Kemanapun aku pergi, selalu kubawa. 2 hari sebelum akad, ibuku masuk ke kamarku. Beliau membawa selembar kain batik. Tiara. Coba lihat. Bagus enggak buat dipakai pas siraman? Aku tersenyum. Bagus, Bu. Beliau duduk di sampingku, lalu memegang wajahku. Ibu enggak nyangka. Anak ibu akhirnya menikah juga. Aku memeluk beliau erat. Lebih erat daripada biasanya. Beliau tertawa kecil. Loh, kok jadi manja? Aku memejamkan mata. Kalau saja ibu tahu. Pelukan itu sebenarnya bukan karena bahagia, melainkan karena aku sedang berusaha mengumpulkan kekuatan. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin menceritakan semuanya. Tapi aku belum bisa. Aku tidak ingin ibu menangis sebelum waktunya. Aku ingin, kalau nanti air mata itu benar-benar keluar, air mata itu keluar karena melihat anaknya mempertahankan harga dirinya. Bukan karena ditipu. Malam terakhir sebelum akad, aku hampir tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, melainkan karena pikiranku terus bekerja. Aku membuka ponsel sekali lagi. Tidak ada transaksi baru. Aku menghela napas pelan. Entah kenapa. Justru malam itu aku merasa sangat tenang. Semua bukti sudah lengkap. Semua dokumen sudah aman. Semua keputusan sudah bulat. Tidak ada lagi yang perlu kupikirkan. Aku hanya tinggal menunggu pagi. Pagi yang selama berbulan-bulan dipersiapkan semua orang. Namun akan berakhir dengan cara yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Subuh itu, aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Rumah masih sepi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap gaun akad yang tergantung di depan lemari. Gaun itu pernah kubayangkan akan menjadi saksi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Ternyata, hari itu tetap akan menjadi hari yang paling tidak akan pernah kulupakan. Hanya saja, bukan karena alasan yang dulu kubayangkan. Aku mengambil tas kerjaku, membuka resleting bagian dalam. Amplop coklat itu masih ada, masih utuh, masih tersusun rapi. Aku mengeluarkannya. Kubuka sekali lagi. Lembar pertama, riwayat transaksi. Lembar kedua, invoice pembelian. Lembar ketiga, alamat pengiriman. Lembar berikutnya, riwayat perangkat yang masuk ke akun PayLater. Screenshot notifikasi. Foto barang. Semua lengkap. Aku merapikannya kembali. Lalu menutup amplop itu perlahan. Hari ini, tidak boleh ada satupun kesalahan. Beberapa jam kemudian, rumah mulai ramai. Perias datang. Saudara berdatangan. Suara orang bercampur dengan aroma kopi dan masakan dari dapur. Ibuku beberapa kali masuk ke kamar. Tia, sudah siap? Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu. Beliau mengusap pipiku. Ibu bangga sama kamu. Kalimat itu hampir membuat pertahananku runtuh. Aku menggenggam tangan beliau. Ibu, apapun yang terjadi nanti, tolong percaya sama Tiara. Beliau terlihat bingung. Maksudnya? Aku langsung tersenyum. Enggak apa-apa. Cuma deg-degan. Beliau tertawa kecil. Ibu kira apa? Beliau keluar kamar. Sedangkan aku masih memandangi pintu yang baru saja tertutup. Aku berharap, setelah semua selesai nanti, ibuku masih mau memelukku seperti sekarang. Menjelang berangkat ke gedung, ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Sayang, aku sudah di lokasi. Enggak sabar lihat kamu. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Lalu membalas singkat. Aku juga sudah berangkat. Itu adalah kebohongan terakhir yang kukirim kepadanya. Karena setelah kami bertemu nanti, tidak akan ada lagi kalimat yang kusimpan. Gedung sudah dipenuhi tamu. Dari balik ruang rias, aku bisa mendengar suara pembawa acara, suara para tamu, dan sesekali tawa keluarga. Sepupuku masuk sambil tersenyum lebar. Kak, ramai banget. Keluarga Mas Bima juga sudah datang. Aku hanya mengangguk. Akad tinggal sekitar 10 menit lagi. 10 menit. Kalimat itu membuat dadaku berdebar. Persis seperti notifikasi yang pertama kali mengubah hidupku. 10 menit. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka tas. Mengambil amplop coklat itu.
Ku bawa ke pangkuanku. Ku genggam erat. Sepupuku memperhatikan. Itu berkas apa, Kak? Aku tersenyum tipis. Berkas yang akan menentukan apakah akad ini benar-benar terjadi atau tidak. Sepupuku tertawa kecil. Mengira aku sedang bercanda. Dia sama sekali tidak tahu kalau beberapa menit lagi, seluruh isi gedung itu akan berubah menjadi sunyi. Karena untuk pertama kalinya, aku akan berhenti menjadi perempuan yang terus memendam luka dan mulai berbicara. Dengan bukti di tanganku, aku berdiri di depan cermin. Gaun putih itu sudah melekat sempurna di tubuhku. Riasan wajahku selesai. Kerudungku sudah dipasang. Kalau dilihat dari luar, aku benar-benar tampak seperti pengantin yang siap memulai hidup baru. Tidak ada yang tahu, di balik senyum tipis itu, ada keputusan yang sudah tidak mungkin lagi diubah. Pintu ruang rias diketuk pelan. Ayah masuk. Beliau mengenakan jas sederhana berwarna gelap. Wajahnya terlihat gugup, tapi matanya penuh kebanggaan. Ayah menghampiriku, lalu tersenyum. Anak ayah cantik sekali. Aku langsung memeluk beliau. Tidak sanggup berkata apa-apa. Ayah menepuk bahuku perlahan. Sudah siap? Aku mengangguk. Iya, Yah. Insya Allah. Ayah tersenyum. Laki-laki yang baik itu bukan yang paling kaya, tapi yang bisa menjaga kepercayaan. Kalimat itu membuat napasku berhenti beberapa detik. Aku memejamkan mata. Seandainya ayah tahu, justru kepercayaan itulah yang sudah dihancurkan. Aku menggenggam tangan beliau lebih erat. Doa ayah ya? Pasti. Selalu. Ayah keluar ruangan. Aku kembali sendirian. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena takut kehilangan Bima, tetapi karena aku tahu, beberapa menit lagi, ayah juga akan kehilangan calon menantu yang selama ini begitu beliau percaya. Seorang panitia masuk. Mbak Tiara. 5 menit lagi. Aku mengangguk. Setelah panitia keluar, aku membuka tas sekali lagi. Amplop coklat itu masih ada. Aku memasukkannya ke dalam map hitam yang lebih tipis, supaya mudah kubawa. Aku sudah membayangkan semuanya berkali-kali. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis histeris. Aku juga tidak akan mempermalukan siapapun dengan kata-kata kasar. Aku hanya akan menunjukkan fakta. Biarkan mereka sendiri yang menilai. Dari balik tirai ruang rias, aku bisa melihat sebagian ruang akad. Bima sudah duduk di depan penghulu. Wajahnya terlihat tegang. Sesekali dia tersenyum kepada tamu yang datang menyalaminya. Bu Santi duduk di barisan depan. Beliau tampak sibuk menerima ucapan selamat. Beberapa tamu masih memuji seserahan yang dipajang di dekat pelaminan. Luar biasa. Mewah sekali. Anak Bu Santi memang mapan. Kalimat-kalimat itu kembali terdengar. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa sakit. Aku justru merasa semakin yakin. Semakin tinggi kebanggaan yang sedang mereka bangun. Semakin keras suara kenyataan saat semuanya runtuh. Seorang panitia kembali menghampiriku. Mbak. Sudah waktunya. Aku berdiri. Menarik napas panjang. Menggenggam map hitam itu. Lalu melangkah keluar dari ruang rias. Setiap pasang mata langsung tertuju kepadaku. Musik pengiring mulai terdengar. Orang-orang tersenyum. Beberapa tamu mengangkat ponsel untuk merekam. Mereka mengira mereka akan menyaksikan prosesi akad yang indah. Padahal, mereka sedang menjadi saksi. Hari ketika sebuah kebohongan akan berakhir. Aku terus berjalan. Semakin dekat. Semakin dekat. Sampai akhirnya, aku berdiri hanya beberapa langkah di depan meja akad. Bima menatapku. Lalu tersenyum. Senyum yang dulu selalu membuatku tenang. Kini, justru membuatku semakin yakin bahwa laki-laki di depanku sudah terlalu lama hidup dengan kebohongannya. Aku berhenti tepat di samping kursiku. Semua mata masih tertuju kepadaku. Penghulu tersenyum ramah. Silakan duduk, Nak. Aku tidak langsung duduk. Aku menoleh ke arah ayah. Beliau terlihat sedikit bingung. Biasanya, aku akan langsung mengambil tempat. Tapi kali ini, aku justru memegang map hitam itu semakin erat. Bima menatapku, lalu berbisik pelan. Sayang. Kenapa?
Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap wajahnya beberapa detik. Wajah yang selama 3 tahun selalu membuatku merasa aman. Hari itu, wajah yang sama justru terasa begitu asing. Penghulu kembali berbicara. Apakah ada yang perlu disiapkan dulu? Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Ada, Pak. Suasana mulai berubah. Beberapa tamu saling berpandangan. Bima tersenyum kecil. Mungkin dia mengira aku hanya gugup. Tenang saja. Sebentar lagi selesai kok. Aku menoleh kepadanya, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang. Memang sebentar lagi selesai. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Senyum di wajah Bima perlahan menghilang. Apa maksud kamu? Aku tidak menjawab. Aku justru memandang ke arah kedua orang tuaku. Lalu ke arah orang tua Bima. Setelah itu, aku menghadap penghulu. Maaf, Pak. Sebelum akad dimulai, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ruangan yang sejak tadi ramai, mendadak sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar jelas. Penghulu terlihat terkejut. Ada masalah? Aku mengangguk. Iya. Dan masalah ini tidak bisa saya diamkan. Bu Santi langsung berdiri dari kursinya. Tiara, ini bukan waktunya. Aku menatap beliau. Justru karena ini waktunya. Aku memilih berbicara sekarang. Kalau akad tetap berlangsung, aku bukan hanya membohongi diri sendiri. Aku juga membohongi semua orang yang hadir di ruangan ini. Bima mulai terlihat gelisah. Sayang, nanti saja. Kita bicarakan di rumah. Aku menggeleng pelan. Rumah yang mana, Mas? Rumah yang alamatnya dipakai untuk mengirim semua barang yang dibeli memakai paylater atas namaku. Kalimat itu membuat wajah Bima langsung pucat. Bu Santi membelalak. Apa? Aku membuka map hitam di tanganku. Mengeluarkan beberapa lembar pertama. Lalu meletakkannya di atas meja akad. Tanggal. Jam. Nominal. Nama toko. Alamat pengiriman. Semuanya ada. Bima langsung berdiri. Tiara. Dengar dulu. Aku menatapnya. Tidak. Selama ini aku yang terus mendengar. Sekarang, giliran kamu. Aku mengangkat satu lembar invoice. Lihat baik-baik. Pembelian tas. Tanggal sekian. Jam sekian. Alamat pengiriman. Rumahmu. Aku mengambil lembar berikutnya. Jam tangan. Alamat yang sama. Perhiasan. Alamat yang sama. Koper. Alamat yang sama. Ruangan mulai dipenuhi suara berbisik. Para tamu saling memandang. Beberapa keluarga berdiri dari kursinya. Ayahku terlihat memandangku dengan wajah penuh tanda tanya. Sedangkan ibuku mulai menggenggam ujung kerudungnya dengan tangan gemetar. Bima mencoba mengambil map itu. Aku langsung menariknya kembali. Jangan. Semua orang berhak tahu. Karena selama ini, mereka hanya melihat kemewahan. Tanpa tahu siapa yang sebenarnya membayarnya. Aku membuka lembar berikutnya. Kali ini, screenshot riwayat login perangkat. Ini perangkat yang masuk ke akun paylaterku. Aku tidak pernah memiliki ponsel dengan identitas ini. Tapi perangkat ini aktif. Sejak malam aku menyerahkan ponselku kepadamu. Aku menatap mata Bima. Masih mau bilang semua ini kebetulan? Bima menunduk. Tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, seluruh isi ruangan menyadari bahwa akad yang tinggal beberapa detik lagi dimulai mungkin tidak akan pernah terjadi. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi ucapan selamat. Semua mata berpindah. Dari wajahku ke wajah Bima. Lalu ke lembar-lembar bukti yang masih berada di atas meja akad. Bima mengusap wajahnya. Napasnya mulai tidak teratur. Tiara. Aku bisa jelaskan. Aku mengangguk pelan. Silakan. Aku juga ingin dengar. Beberapa detik berlalu. Tapi tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutnya. Yang terdengar justru suara Bu Santi. Itu pasti salah paham. Mana mungkin Bima melakukan itu?
Aku mengambil satu lembar lagi dari dalam map. Kalau ini salah paham, tolong jelaskan. Kenapa seluruh barang dikirim ke rumah ibu? Bu Santi langsung terdiam. Aku melanjutkan. Kalau ini juga salah paham. Kenapa semua tagihan muncul atas namaku? Tapi barangnya tidak pernah sampai ke rumahku. Tidak ada jawaban. Aku menoleh kepada para tamu. Aku sengaja diam selama berminggu-minggu. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin memastikan. Aku tidak menuduh orang yang salah. Aku mengangkat map hitam itu sedikit. Semua bukti di sini sudah aku cek berkali-kali. Tanggalnya cocok. Nominalnya cocok. Alamatnya cocok. Bahkan waktu transaksinya juga cocok. Aku tidak datang ke sini membawa emosi. Aku datang membawa fakta. Suara bisik-bisik mulai terdengar semakin keras. Beberapa keluarga Bima mulai saling bertanya. Sebagian lagi menatap Bu Santi. Wajah beliau mulai kehilangan warna. Ayahku akhirnya berdiri. Beliau menatapku. Lalu, yang kamu bilang selama ini benar semua. Aku menatap ayah. Air mataku kembali jatuh. Iya, ya. Aku baru bicara setelah semuanya benar-benar pasti. Ayah menghela napas panjang. Lalu memandang ke arah Bima. Tatapan yang selama ini penuh kasih, kini berubah menjadi penuh kekecewaan. Kamu benar melakukan ini? Bima masih menunduk. Tangannya mengepal. Bibirnya bergetar. Sampai akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, iya. Satu kata. Hanya satu kata. Tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali hening. Ibuku langsung menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Sedangkan ayah masih berdiri mematung. Seolah tidak percaya. Laki-laki yang sebentar lagi akan menerima amanah sebagai suami anaknya, justru mengawali semuanya dengan pengkhianatan. Bu Santi buru-buru menghampiri Bima. Kamu ngomong apa? Jangan ngaku. Kita masih bisa jelaskan. Bima perlahan menggeleng. Matanya mulai merah. Aku capek, Bu. Kalimat itu membuat semua orang kembali memandangnya. Aku memang yang login ke akun Tiara. Aku yang pakai paylater itu. Tapi awalnya, aku cuma mau beli satu barang. Ruangan kembali sunyi. Bima melanjutkan. Awalnya aku yakin gajiku berikutnya cukup buat nutup. Tapi setelah itu ibu terus minta tambah. Tas diganti. Jam diganti. Perhiasan ditambah. Koper harus merek tertentu. Aku nggak sanggup lagi. Bu Santi langsung memotong. Kamu jangan nyalahin ibu. Bima menatap ibunya. Aku nggak nyalahin ibu. Aku yang salah. Aku yang memutuskan memakai akun Tiara. Aku pikir, nanti bisa aku cicil diam-diam. Tapi utangnya keburu terlalu besar. Aku memejamkan mata. Akhirnya, pengakuan itu keluar juga. Bukan karena dia ingin jujur, melainkan karena semua jalan untuk berbohong sudah tertutup oleh bukti yang kubawa. Aku menghapus air mataku, lalu menatap Bima untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Bima terlihat bingung. Terima kasih. Karena akhirnya kamu berkata jujur. Meski terlambat. Aku menarik napas panjang. Kemudian memandang penghulu. Maaf, Pak. Dengan semua yang sudah terjadi, saya tidak bisa melanjutkan akad ini. Kalimat itu menggema di dalam ruangan. Dan dalam hitungan detik, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahanku resmi berubah menjadi hari pembatalan akad. Tidak ada satu orang pun yang bergerak. Semua seolah membeku. Penghulu perlahan menutup buku yang ada di depannya. Beliau menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Kalau memang keputusan ini sudah dipikirkan, saya menghormatinya. Aku menundukkan kepala. Terima kasih, Pak. Aku tahu, membatalkan akad beberapa menit sebelum ijab kabul bukan keputusan yang ringan. Akan ada cibiran. Akan ada gosip. Akan ada orang yang hanya mendengar sepotong cerita. Tapi, itu masih jauh lebih ringan
Daripada menghabiskan sisa hidup bersama seseorang yang memulai pernikahan dengan kebohongan. Ibuku menghampiriku lebih dulu. Beliau memelukku sangat erat. Tangisnya pecah. Kenapa kamu tanggung semua ini sendirian, Nak? Aku ikut menangis. Aku takut ibu sedih. Ibu takut gagal nikah. Aku menggeleng. Aku lebih takut kalau Tiara menikah dengan orang yang salah. Pelukan ibu semakin erat. Beliau tidak lagi bertanya, karena semua jawaban sudah ada di atas meja akad. Ayah berjalan mendekati Bima. Tidak ada bentakan. Tidak ada makian. Hanya tatapan yang penuh kecewa. Aku mempercayakan anakku kepadamu. Dan yang kamu lakukan? Malah membebani hidupnya sebelum kalian resmi menjadi suami istri. Bima tidak sanggup mengangkat kepala. Maaf, Pak. Ayah menggeleng pelan. Maafmu bukan untuk saya, tapi untuk anak saya. Bima menoleh ke arahku. Air matanya terus mengalir. Tiara, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Aku menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Senyum yang kali ini benar-benar tanpa harapan. Mas, orang yang tidak berniat menyakiti akan berhenti saat tahu perbuatannya salah, bukan meneruskannya sampai berkali-kali. Bima kembali menunduk, tidak membantah, karena dia tahu aku benar. Di sisi lain ruangan, Bu Santi masih berusaha mempertahankan harga dirinya. Beliau menatapku dengan wajah kesal. Kalau memang kamu tahu dari awal, kenapa enggak bicara baik-baik? Aku menghela napas. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Bu, ibu akan mengembalikan semua barang ini. Bu Santi terdiam. Aku melanjutkan. Atau, ibu akan meminta saya tetap menikah demi menjaga nama baik keluarga. Beliau tidak menjawab. Tatapannya mulai goyah. Aku mengangguk pelan. Itu sebabnya saya memilih menunggu. Karena hari ini, tidak ada lagi yang bisa mengatakan saya mengada-ngada. Aku menunjuk seserahan yang masih dipajang rapi. Semua orang bisa melihat barangnya. Semua orang juga bisa melihat siapa yang membayarnya. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada lagi yang membela. Tidak ada lagi yang menyangkal. Karena kenyataan sudah berdiri di depan mata. Aku mengambil map hitam itu, memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu melepaskan perlahan cincin tunangan dari jari manisku. Cincin itu kugenggam beberapa detik. Banyak kenangan tersimpan di sana. 3 tahun bersama. Rencana-rencana sederhana. Mimpi membangun rumah. Keinginan memiliki anak. Semua pernah terasa begitu nyata. Sampai akhirnya, satu kebohongan demi satu kebohongan menghancurkan semuanya. Aku melangkah mendekati Bima. Kutaruh cincin itu di atas meja. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jaga dirimu baik-baik. Aku berbalik. Tidak lagi menunggu jawabannya. Karena ada beberapa perpisahan yang memang tidak membutuhkan balasan. Saat aku berjalan meninggalkan meja akad, aku mendengar suara isak tangis di belakangku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh. Karena hari itu, yang sedang kuselamatkan bukan hubungan kami, melainkan harga diriku sendiri. Aku terus berjalan. Langkahku terasa ringan. Padahal, beberapa menit sebelumnya, aku masih mengenakan gaun pengantin dengan harapan akan memulai hidup baru. Kini, aku meninggalkan gedung itu sebagai perempuan yang baru saja membatalkan pernikahannya sendiri. Di belakangku, masih terdengar suara orang-orang berbicara. Ada yang terkejut, ada yang kasihan, ada yang masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak berhenti. Aku juga tidak ingin mendengar komentar siapapun. Karena orang-orang hanya melihat beberapa menit terakhir. Sedangkan aku sudah menjalani luka itu selama berminggu-minggu. Begitu sampai di luar gedung, aku menghirup udara panjang. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban yang selama ini menekan dadaku. Ayah dan ibu menyusul beberapa saat kemudian. Kami berdiri tanpa bicara. Sampai akhirnya, ayah meletakkan tangannya di pundakku. Ayo pulang. Hanya 2 kata. Tapi untuk pertama kalinya hari itu,
Aku benar-benar merasa aman. Di perjalanan, tidak ada seorang pun yang membahas Bima. Tidak ada yang menyalahkanku. Tidak ada yang bertanya kenapa aku memilih menunggu sampai hari akad. Ayah hanya berkata pelan, "Kadang, keputusan yang paling menyakitkan justru menyelamatkan hidup kita." Aku memandang beliau, lalu menggenggam tangan ibu. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena menyesal, melainkan karena aku sadar, aku masih memiliki keluarga yang memilih memelukku daripada menghakimiku. Hari-hari berikutnya, teleponku tidak pernah benar-benar sepi. Ada keluarga, ada teman, ada rekan kerja. Sebagian besar memberi semangat, sebagian lagi penasaran. Bahkan ada yang bertanya, kenapa enggak diselesaikan setelah menikah saja? Aku hanya tersenyum. Tidak semua orang mengerti bahwa pernikahan bukan alat untuk memperbaiki kebohongan. Kalau sebelum akad saja seseorang sudah berani memakai nama pasangannya untuk berutang tanpa izin, apa jaminannya setelah menikah semuanya akan berubah? Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari Bima. Isinya panjang. Dia meminta maaf, mengaku menyesal, mengatakan bahwa dia rela menjual motornya, mengambil pekerjaan tambahan, dan bertanggung jawab melunasi seluruh utang yang dibuat atas namaku. Aku membacanya sampai selesai, lalu membalas singkat. Semoga kali ini kamu benar-benar menepati ucapanmu. Tidak ada kata rindu, tidak ada kesempatan kedua. Karena maaf, tidak selalu berarti kembali bersama. Beberapa bulan berlalu, sebagian besar cicilan mulai diselesaikan melalui proses yang telah disepakati. Barang-barang yang masih memungkinkan dikembalikan sudah diproses sesuai prosedur. Sisanya dilunasi oleh pihak yang memang bertanggung jawab. Semuanya membutuhkan waktu. Tidak mudah, tapi setidaknya, aku tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Aku juga tetap bekerja seperti biasa. Sedikit demi sedikit, hidupku kembali tenang. Suatu sore, aku tanpa sengaja melewati gedung tempat akad itu seharusnya berlangsung. Aku memperlambat laju mobil, lalu tersenyum kecil. Dulu, aku mengira hari itu adalah hari paling memalukan dalam hidupku. Sekarang, aku justru menganggapnya sebagai hari yang menyelamatkan masa depanku. Karena kalau saat itu aku memilih diam, mungkin setiap bulan aku bukan hanya membayar cicilan, tapi juga membayar harga dari keputusan yang salah. Aku menatap langit sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Tanpa rasa marah, tanpa rasa benci. Hanya membawa satu pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Kepercayaan adalah hadiah paling mahal dalam sebuah hubungan. Sekali dikhianati, ia mungkin bisa dimaafkan. Tetapi, belum tentu pantas diberikan untuk kedua kalinya. Kalau kalian berada di posisiku, apa kalian tetap akan melanjutkan akad demi menjaga nama baik keluarga? Atau memilih membatalkannya seperti yang kulakukan? Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. 2 tahun berlalu. Kalau ada yang bertanya, apa luka itu benar-benar bisa sembuh? Jawabanku, bisa. Asal kita berhenti memaksa diri bertahan di tempat yang salah. Setelah pembatalan akad itu, aku tidak pernah lagi mencari pengganti secepat mungkin. Aku memilih memperbaiki diriku sendiri. Aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama kedua orang tuaku. Bekerja, belajar, berlibur, dan menikmati hidup yang dulu sempat terasa hancur. Perlahan, aku kembali bisa tertawa tanpa berpura-pura. Aku kembali percaya bahwa tidak semua orang akan mengkhianati kepercayaan. Sampai suatu hari, perusahaanku bekerja sama dengan sebuah perusahaan konsultan keuangan. Di sanalah aku bertemu Arga. Dia bukan laki-laki yang pandai merangkai kata-kata manis. Dia juga bukan tipe yang suka memamerkan apa yang dimilikinya. Tapi ada satu hal yang langsung membuatku merasa tenang. Dia selalu jujur. Kalau belum mampu, dia bilang belum mampu. Kalau tidak setuju, dia mengatakannya dengan sopan. Kalau berjanji, dia selalu menepatinya. Hubungan kami berjalan pelan. Tidak terburu-buru. Tidak dipenuhi gengsi. Tidak dipenuhi pencitraan. Kami sama-sama belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang terlihat paling sempurna, melainkan siapa yang tetap memilih jujur. Bahkan ketika kejujuran itu terasa menyakitkan. Saat Arga datang menemui ayah untuk meminta izin melamarku, dia hanya membawa keluarga inti. Tidak ada kemewahan.
Tidak ada tuntutan. Tidak ada daftar barang yang harus dipenuhi. Yang pertama kali dia katakan di depan ayah justru membuatku menahan air mata. Pak, saya datang bukan untuk menunjukkan kalau saya orang kaya. Saya datang untuk meminta izin menjaga putri Bapak semampu saya. Ayah tersenyum. Lalu menjawab, saya tidak mencari menantu yang paling kaya. Saya hanya ingin anak saya tidak perlu menangis karena dibohongi lagi. Arga langsung mengangguk. Insyaallah, Pak. Kalau suatu hari saya sedang kesulitan, saya akan jujur. Kalau suatu hari saya belum mampu, saya juga akan jujur. Karena saya tidak ingin memulai rumah tangga dengan kebohongan sekecil apapun. Saat itu, aku tahu, Allah benar-benar mengganti seseorang yang salah dengan seseorang yang tepat. Hari pernikahanku akhirnya tiba. Aneh rasanya. Gedung yang berbeda. Suasana yang berbeda. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut. Tidak ada amplop coklat. Tidak ada map berisi bukti. Yang kugenggam hanya tangan ayah. Dan doa dari ibu. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Arga terdengar mantap. Tidak bergetar. Tidak ragu. Satu kali tarikan napas. Satu kali ucapan. Sah. Ruangan dipenuhi ucapan syukur. Aku menangis. Bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya aku merasakan bagaimana rasanya menikah dengan hati yang benar-benar tenang. Malam harinya, saat kami membereskan hadiah pernikahan, aku melihat sebuah kotak kecil berisi buku catatan. Arga tersenyum. Apa itu? Dia membuka halaman pertama. Di sana tertulis, rumah tangga ini mungkin tidak selalu dipenuhi kemewahan. Tapi selama kita saling jujur, kita tidak akan pernah miskin kepercayaan. Aku memeluknya. Erat. Sangat erat. Karena akhirnya aku mengerti. Membatalkan pernikahan 2 tahun lalu bukan akhir dari kebahagiaanku. Justru, itulah keputusan yang mengantarkanku bertemu dengan orang yang benar-benar ditakdirkan untukku. Dan setiap kali aku melihat cincin di jari manisku hari ini, aku selalu tersenyum. Karena aku tidak lagi melihatnya sebagai simbol cinta semata, melainkan simbol bahwa kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Meskipun kadang, ia harus melewati luka yang sangat dalam terlebih dahulu. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan kisahku hari ini tidak pernah takut kehilangan orang yang salah. Karena bisa jadi, kepergian mereka adalah jalan agar Tuhan mempertemukanmu dengan orang yang tepat.